Peristiwa di perbatasan. Malam purnama di bulan Jyesta. Bulan Jyesta adalah nama bulan pada penanggalan Hindu sekitar Mei sampai Juni. Di bulan Jyesta, langit terlihat sangat terang dan indah. Ombak malam itu bergelora dahsyat. Angin bertiup kencang, bergemuruh bercampur suara deburan ombak. Udara malam itu terasa dingin, seolah sedang menebarkan hawa maut yang mengintai. 3 kapal besar Majapahit dan 10 perahu layar kecil melaju kencang menerjang ombak Laut Cina Selatan. Di atas geladak kapal yang paling besar, yang merupakan kapal komando perang, berdiri 4 orang yang sedang memandang kegelapan jauh di depan mereka. Terlihat samar-samar 3 titik kapal jung. Kapal jung adalah jenis kapal dengan lambung perahu dibentuk sebagai menyambungkan papan-papan pada lunas kapal, kemudian disambungkan pada pasak kayu tanpa menggunakan kerangka, baut atau paku besi. Ujung haluan dan buritan kapal berbentuk lancip. Kapal ini dilengkapi dengan 2 batang kemudi menyerupai dayung, serta layar berbentuk segi 4. Dikenal jenis kapal jung, yaitu kapal jung Jawa dan jung Cina atau Tiongkok. Kapal jung Jawa berbeda dengan kapal Cina yang lambungnya dikencangkan dengan bilah-bilah kayu dan paku besi. Selain itu, kapal Tiongkok memiliki komudi tunggal yang dipasang pada palang rusuk buritan. Terlihat samar 3 titik kapal jung sedang berlayar akan memasuki wilayah Suwarnabhumi, negara bawahan Majapahit. Salah satu dari 4 orang itu agaknya pimpinan dari ekspedisi rahasia militer Majapahit. Panglima Armada Laut Majapahit yang berpangkat Tumenggung adalah jabatan dalam militer mengepalai sejumlah pasukan. Panglima Armada Laut Majapahit yang berpangkat Tumenggung bernama Empu Nagathana. Di sebelah kanannya lelaki gagah berumur 30-an berpangkat Rangga bernama Mahesa Legowo sedang meneropong ke arah 3 kapal jung di hadapan mereka. Rangga adalah jabatan dalam pemerintahan di bawah Kanuruhan. Di sebelah kiri Empu Nagathana, seorang lelaki yang bertubuh kekar, berkumis garang dan berpangkat demung bernama Kuda Panoleh. Demung adalah jabatan dalam pemerintahan di bawah Patih. Sedangkan orang yang berdiri agak di belakang Tumenggung Empu Nagathana adalah lelaki paruh baya yang kumis dan rambut di kepalanya sudah putih, berpangkat Kanuruhan bernama Gagak Seta. Kanuruhan adalah jabatan dalam pemerintahan di bawah Demung. "Apa yang Andika lihat?" tanya Kuda Panoleh. Rangga Mahesa Legowo menoleh ke kawannya. "3 kapal datang ke arah kita," jawab Rangga Mahesa Legowo sambil meneropong kembali ke arah laut di depannya. Melihat lewat teropong pada malam hari memang agak sulit. "Apakah itu sasaran kita? Coba periksa dan pastikan," Empu Nagathana memberi perintah. "Baik Gusti Tumenggung," jawab Mahesa Legowo. Lalu kembali mengarahkan teropongnya ke depan. Masih belum kelihatan jelas, tampak samar. Terpaksa ia menggunakan daya sakti ilmunya untuk membantu mendapat penglihatan yang lebih jelas.
Dengan mengerahkan aji pamirsan gaib, Mahesa Legowo bisa pemandangan jauh di tengah laut di hadapannya dengan lebih jelas. 3 titik kapal Jung Cina itu makin mendekat. Di atas kapal yang terdepan berkibar bendera kebesaran dinasti Ming, bergambar seekor naga terbang melilit bumi. "Sudah kamu pastikan?" tanya Mpu Nagatala. "Tidak salah lagi, Gusti. Itu adalah sasaran kita." "Ganti bendera gula kelapa dengan bendera lain," perintah Mpu Nagatala. Demung Kuda Panoleh dan Rangga Mahesa Legowo saling pandang keheranan mendengar perintah sang pemimpin. "Gusti Tumenggung, apa tidak salah perintah?" tanya Rangga Mahesa Legowo mengernyitkan dahi hingga kedua alis matanya hampir bertaut. "Perintahku jelas dan tegas. Ganti pula pakaian kalian dengan pakaian perompak bajak laut Jawa." Tumenggung Mpu Nagatala memberi perintah. Sekali lagi Rangga Mahesa Legowo dan Demung Kuda Panoleh saling pandang tidak mengerti maksud sang Tumenggung. "Mengapa kita harus menyembunyikan identitas kita, Gusti Tumenggung?" tanya Demung Kuda Panoleh heran. Kali ini ganti Tumenggung Mpu Nagatala yang menatap heran kepada dua orang perwiranya. "Apa kalian pernah mendengar strategi perang dari Empu Sunyaruri, ahli filsafat di zaman Sang Prabu Kertanegara?" Hampir berbarengan dengan Kuda Panoleh dan Rangga Mahesa Legowo menggeleng. Mereka memang belum pernah mendengar nama Empu Sunyaruri yang hidup ratusan tahun yang silam. Pada zaman keemasannya, pemerintahan Kertanegara melaksanakan politik Nusantara, namun gagal karena sang raja terburu tewas oleh pemberontakan Jayakatwang. "Mohon Gusti Tumenggung memberi wejangan," pinta Demung Kuda Panoleh. Merasa tertarik dengan filsafat Jawa. Sayang sekali waktunya sangat sempit. Tapi karena kalian ingin mengetahui ajaran Empu Sunyaruri, maka akan aku sampaikan pokok-pokok ajarannya saja. Kita sekarang sedang menghadapi musuh. Jika kita ingin mengalahkan musuh, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Pertama, harus mengetahui seberapa besar kekuatan musuh kita itu. Kedua, harus bisa menipu atau mengecoh perhatian lawan kita. Ketiga, melakukan serangan telak dan mematikan, penuh kejutan yang tak terduga oleh musuh. 3 faktor itu adalah penentu dalam pertempuran. Tumenggung Mpu Nagatala menjelaskan. "Bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan lawan?" tanya Demung Kuda Panoleh. "Jika ingin mengetahui siapa musuhmu, maka kalian harus bisa masuk ke sarang musuhmu terlebih dulu," jawab Tumenggung Mpu Nagatala sambil memandang ke arah kapal Jung Cina terbesar di depannya. Yang pasti itu adalah kapal komando musuh. "Jadi sekarang ini kita masih buta tentang musuh?" tanya Demung Kuda Panoleh. "Itu artinya kita harus bisa menyusup ke dalam kapal musuh. Bukankah begitu, Gusti Tumenggung?" Rangga Mahesa Legowo meminta persetujuan. "Tapi apakah tidak sudah terlambat ketika sudah berhadapan hidung seperti ini?" Tumenggung Mpu Nagatala tertawa panjang. Ia senang mendengar Mahesa Legowo bisa menangkap ungkapan yang dimaksudnya. "Kamu benar, biarpun terlambat tapi harus kita lakukan. Nanti ketika kita sudah sangat dekat, sebelum terjadi benturan kekuatan, mestinya kita sudah bisa menyusup ke kapal komando musuh. Walau sesulit bagaimanapun harus kita usahakan dapat merebut surat pengangkatan dan cap stempel kerajaan dari dinasti Ming Cina itu." Rangga Mahesa Legowo mengangguk mengerti. Ia siap melaksanakan tugas berbahaya itu. Dalam situasi genting, waktu yang sempit dan medan peperangan berada di tengah laut, mustahil mengirim tim penyusut ke kapal musuh. Tugas ini harus dilakukan oleh seorang yang berilmu silat tinggi. Seketika semangat juang petualangannya muncul kembali. Ia bertekad akan melaksanakan tugas itu sendirian. "Hamba siap melaksanakan tugas itu, Gusti," Rangga Mahesa Legowo menanggapi.
Tugas menyusup kali ini sangat sulit dan berat. Jika kamu sanggup, harus bisa menyelinap masuk ke kapal komando musuh, mencari dan menemukan barang-barang yang ingin kita rebut. Selanjutnya kamu bisa membuat kekacauan dari dalam sehingga musuh menjadi kaget dan berantakan. Pada saat itulah kita akan menggempur musuh dengan kekuatan penuh. Persiapkan tim pendukung yang akan menyertaimu. Kata Tumenggung Punakatala kepada Rangga Mahesa Legowo, kemudian menoleh ke arah Demung Kuda Panoleh. Tugas kita kali ini adalah misi rahasia. Jangan sampai Cina curiga dan bersiaga. Jika tahu yang menghadang adalah Majapahit, setidaknya kita berharap ada faktor kejutan mendadak yang bisa melumpuhkan armada kecil Cina itu secepatnya. Semakin cepat kita bisa menghancurkan lawan, semakin baik pula bagi kita. Sebaliknya pula, semakin lama kita menyelesaikan tugas ini, maka kesulitan lain pasti datang menghadang. Sekarang persiapkan segala sesuatunya. Punakatala memberi perintah. Demung Kuda Panoleh dan Rangga Mahesa Legowo mengangguk mengerti. Segera perintah dijalankan ke seluruh jajaran kapal dan perahu lain secara berantai. Semua prajurit Majapahit memakai pakaian dan ikat kepala serba hitam. Bendera Majapahit gula kelapa bersimbolkan matahari bercakram diturunkan.